Tutorial trading dari 0 sampai profit di aplikasi toko kripto hanya dengan modal 50.000. Kita akan bedah semuanya di video kali ini. Hai, apa kabar di sana? Kabar baik di sini. Mari kita ngomongin investasi kripto lagi. Ya, seperti yang kalian bisa lihat, untuk studio aku sudah hampir jadi. Yang mungkin ngikutin channel ini dari 0 mungkin udah tahu ya progres dari awal channel ini berkembang sampai menjadi sekarang ini. Dan aku sekali lagi ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini, karena channel ini bisa seperti ini karena full support dari teman-teman semuanya. Dan harapannya semoga channel ini terus memberikan konten-konten edukasi khususnya untuk investor pemula yang mau mulai investasi tapi bingung untuk investasinya gimana. Dan sekali lagi semoga channel ini terus memberikan apa yang kalian cari ya. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tutorial trading menggunakan aplikasi toko kripto. Sebenarnya udah aku bikin part-partnya yang ada di deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik aja lalu menuju ke part yang kalian inginkan. Nah oke, kita nggak perlu berlama-lama, kita langsung menuju aja ke aplikasi toko kripto. Plus kita langsung bahas dan bedah dan gimana sih cara trading di aplikasi toko kripto hanya dengan modal 50.000 aja, plus itu cocok banget untuk pemula. Nah oke, kita langsung aja menuju ke aplikasinya. Nah, di sini aku rekomendasikan toko kripto buat kamu yang mungkin baru mengenal kripto atau baru mulai investasi di cryptocurrency. Alasannya kenapa? Cukup simple. Untuk trading fee di toko kripto itu cuma 0,1%. Bener-bener kecil banget. Dan juga minimal depositnya cocok banget buat kita untuk nyoba-nyoba investasi ke kripto ini, yaitu ada di angka cuma 50.000 aja. Kalian udah tahu dan udah bisa ngerasain yang namanya market knowledge. Plus untuk deposit dan juga withdrawnya itu no fee, jadi nggak ada biaya tambahan lagi. Dan juga berdasarkan coin market cap, toko kripto menjadi exchange nomor 1 di Indonesia dengan volume trading terbesar. Dan terakhir yang paling ditanyakan, toko kripto udah resmi izin dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi kita nggak perlu worries lagi untuk naruh aset di sana. Kebetulan aku juga investasi aktif di toko kripto dan kalian bisa lihat untuk saldo aku aktif ada di angka 631.000. Sebenarnya di sini aku udah sempat withdraw yang ada di kanan ini penarikan. Nah di sini juga aku trading secara aktif di aplikasi toko kripto. Nah di sini kalian bisa lihat aku menjadi kolektor koin juga kayak gitu, karena di toko kripto ini koinnya lengkap banget, bener-bener dari koin-koin alt yang baru launching plus koin-koin yang dengan big market caps itu ada. Jadi kita bisa mengkoleksi dengan cara aku seperti ini. Ini namanya cara diversifikasi, yang mana kita mengurangi resiko dari cryptocurrency dengan memasukkan ke beberapa koin. Hal itu tujuannya cukup simple. Jika ada satu koin yang mengalami koreksi yang cukup dalam, maka portfolio kita tetap sehat karena kemungkinan besar akan ada koin lainnya yang akan menaikkan portfolio investasi kita. Jadi harapannya buat kamu paham untuk sistem diversifikasi seperti ini. Nah, gimana cara investasi di toko kripto itu? Biasanya kalian bisa scroll ke bawah seperti ini. Ini ada yang namanya daftar peringkat yang biasanya aku gunakan untuk diversifikasi aset. Nah, di sini kan bisa kalian lihat ada menu untung, rugi, dan juga volume trading terbesarnya kayak gitu teman-teman. Nah, aku biasanya nggak melihat dari sisi yang daftar peringkat untungnya. Kenapa? Kita coba klik ya yang LRC ini. Nah, di sini kalian akan ditemukan yang namanya candlestick. Candlestick ini bisa kalian rubah-rubah mulai dari 15 jam, 1 jam, dan juga 4 jam. Contohnya di sini, kenapa aku nggak mau yang milih udah terbang duluan kayak gitu? Biasanya kan persentasenya yang kalian lihat untuk pertama kali khususnya pemula, karena pandangan kita yang baru mulai investasi itu return saat itu adalah return kita, padahal bukan teman-teman. Jadi return kita itu berdasarkan performa produknya di kemudian hari, bukan yang persentase ini ya teman-teman. Nah, kita coba analisa di sini, kita pakai time frame H1. Nah, di sini kita bisa lihat LRC, kita coba sebentar ya. Jadi kita di sini akan belajar 3 jenis chart pattern, yaitu pertama bullish, yang kedua bearish, dan yang ketiga konsolidasi. Cuman 3 itu aja. Jadi bearish itu keadaan saat market turun, bullish itu keadaan saat market naik, dan konsolidasi saat nggak naik dan nggak turun. Itu simpelnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini untuk LRC mengalami tren bearish atau tren ke bawah untuk yang ada di sini. Kemudian dia melanjutkan membuat sebuah tren konsolidasi. Ini adalah tren konsolidasi dari LRC.
Nah, di sini. Nah, ini adalah tren konsolidasi yang cukup panjang banget. Jadi kita bisa lihat bahwa LRC untuk sekarang ini berhasil break konsolidasinya dia yang ada di sini. Nah, selanjutnya gimana? Kalian harus bergerak ke time frame yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu yang mana? Mungkin bisa H1 atau H4. Biasanya H1 aku gunakan. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa analisa kembali untuk H1. Setelah dia mengalami break atas atau break resisten, jadi resisten itu yang ada di atas. Nah, di sini dia sempat mengalami yang namanya area bullish ke atas. Kemungkinan besar dia harus koreksi dulu. Mengapa? Itulah kita jangan ngelihat persentase doang, teman-teman. Jadi kalian harus paham dulu setiap produk naik dia akan mengalami koreksi dulu. Nah, koreksinya ada di mana? Itu kemungkinan besar kalian bisa tungguin di area-area yang ada di sini. Ini kan untuk area supportnya dia. Nah, untuk areanya ada di mana? Kalian bisa tungguin untuk di area support dari LRC. Sekarang ini kan supportnya kemungkinan besar ada small support di situ. Dan kemudian kedua dia harus balik lagi ke sini kalau mau rebalancing yang oke banget atau dalam tanda kutip normal lah kayak gitu. Ini kan abnormal, tiba-tiba ngepump tinggi banget. Jadi kalau tiba-tiba terdapat koin yang ngepump tinggi gede banget, maka kalian harus patut hati-hati, apalagi kalau emang kondisinya sudah bikin konsolidasi kecil seperti yang aku tandain ini, teman-teman. Jadi kalian patut hati-hati, nggak usah entry menurut aku. Kalau udah emang 1 candle, 2 candle, 3 candle udah naik dan dia bikin area konsolidasi, maka saran dari aku untuk jangan entry. Nah, kita coba lihat kalau dia lagi keadaan rugi, yang di merugi yang ada di sini. Ini adalah sistem screening yang memudahkan aku juga. Nah, buat kamu yang mungkin masih ragu terkait dengan screening seperti ini, karena screening seperti ini yang aku gunakan itu biasanya likuiditasnya cukup tinggi ya, dan juga resikonya tinggi juga. Nah, contohnya di sini kita pakai yang ada deh, yang lagi koreksi gede-gedean. Kita rubah ke time frame H1 yang ada di sini. Kita bisa lihat di sini ada berbagai macam yang bisa kita ambil. Yaitu yang pertama adalah sekali lagi start dari yang namanya area trend. Area trendnya yang mana itu kalian bisa lihat. Untuk area trendnya dia itu yang ada di sini. Dia pertama kali bikin area yang namanya trend bullish atau ke atas. Nah, kemudian dia nyentuh supportnya yang ada di bawah sini sebenarnya. Nah, ini adalah supportnya dari ada ini sendiri. Dan dia melanjutkan membuat yang namanya trend bullish kembali yang ada di sini. Nah, ini adalah trend bullishnya ada. Kemudian dia break supportnya dia yang ada di sini. Break support untuk melanjutkan trend bearishnya si ada. Nah, untuk sekarang ini apakah bagus untuk entry? Karena dia di sini kan supportnya. Ini kan support S-nya dari ada. Nah, S-nya di sini udah berhasil ditembus nih, teman-teman. Kita bisa lihat di sini berhasil ditembus. Wait, kita tandain. Nah, di sini kan berhasil ditembus nih, tembus ke bawah. Nih, ini kan tembus nih. Kita coba hapus dulu. Nah, di sini kan untuk supportnya si ada. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kan ada support dari si ada. Nah, tapi di sini kan ditembus, teman-teman. Nah, kalau ditembus seperti ini, kita bisa pastikan bahwa ada ke depannya masih akan mengalami koreksi. Kenapa? Karena belum ada titik strong support yang bisa jadi pantulan produk tersebut. Itu menjadi hal yang harus kalian perhatikan dan menjadi concern kalian. Jadi nggak semua produk yang dalam keadaan koreksi itu murah. Murah kalau emang dia kalau kayak gini. Jadi case-nya murah itu contohnya di sini ada nih bikin area yang namanya bearish kayak gini kan. Ini area bearishnya dia. Kemudian dia udah nemu yang namanya area konsolidasi. Jadi dia bergerak di sini aja nih. Nggak naik, nggak turun di sini. Nah, kemudian dia ada break lagi kecil untuk ngebreak atasnya dia. Nah, paling nggak dia harus di area konsolidasi ini untuk kita pun harus lihat itu bahwa konfirmasinya ke atas bukan ke bawah. Nah, kalau konfirmasinya ke atas itu baru kita namain produknya murah. Jadi bukan saat dia membuat trend bearish. Itu kebanyakan orang sering salah kaprah di investasi cryptocurrency. Dan harapannya video ini menyadarkan kamu khususnya para pemula untuk lebih paham dan lebih aware lagi terkait dengan gimana cara bikin trading plan di investasi cryptocurrency. Kemudian setelah kita bahas gimana cara bikin trading plan di aplikasi toko kripto, nah selanjutnya di sini akan aku kasih informasi seputar toko kripto ETF token. Jadi toko kripto ETF token itu adalah aset yang dapat diperdagangkan di pasar kripto, khususnya di toko kripto. Jadi setiap toko kripto ETF token mewakili banyak posisi
yang ada di pasar berjangka atau di market itu sendiri, teman-teman. Nah, di toko kripto ini terdapat dua ETF token, yaitu kalian bisa search ujung kanan atas lalu search BTC. Jadi akan ada dua pasar atau market, yaitu pertama BTC Down dan juga BTC Up. Bedanya apa? BTC Up dan juga BTC Down ini intinya kalau BTC Down bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan leverage ketika Bitcoin itu naik. Kan untuk di kripto itu nggak selalu naik. Nah, kemudian yang down tentu kalau dia lagi masa koreksinya, teman-teman. Keuntungan leverage ini lumayan banget, yaitu berjumlah 1,5 kali sampai 3 kali. Nah, ini perlu diperhatikan lagi untuk ke walletnya toko kripto tidak diterbitkan secara on-chain, teman-teman. Jadi coba kita cek untuk yang Bitcoin Down yang ada di sini. Jadi contohnya di sini kita coba analisa untuk Bitcoin Down USDT di sini, teman-teman, dengan time frame H1 atau 1 hari. Kita bisa lihat di sini untuk yang 1 hari ini emang masih dalam keadaan koreksi ya. Masih kuat banget koreksinya. Jadi nggak cocok buat kamu beli yang Bitcoin Up. Jadi contohnya di sini masih kuat banget untuk tren bearishnya dia. Jadi kemungkinan besar paling nggak dia nyentuh yang namanya titik resisten yang ada di sini. Jadi titik resisten yang ada di sini itu menjadi pacuan kita. Ketika itu memang disentuh atau ditembus, maka kalian bisa main di Bitcoin Up kayak gitu, teman-teman. Dan leverage-nya lumayan banget, 1,5 sampai 3 kali. Dan harapannya sekali lagi ini bisa memberikan fasilitas buat kamu dan jelasin ternyata di toko kripto itu emang ada ETF token. Dan itu udah kayak di exchange internasional juga. Jadi Indonesia emang nggak mau kalah terkait dengan trading cryptocurrency-nya. Dan salah satu platform yang bisa memfasilitasi sejauh ini baru toko kripto. Nah, di akhir video kali ini aku akan berikan informasi terkait dengan kripto khusus di toko kripto yang bernama TKO token, dan kebetulan aku juga ngehold token TKO yang ada di sini, kalian bisa lihat. Kenapa aku ngehold TKO token? Karena TKO token ini cukup luar biasa. Sejak diluncurkan di 7 April 2021, dia udah nyentuh yang namanya market cap 10,5 juta BNB atau setara 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Plus dengan jumlah holder atau investornya ada di angka 201 ribu loh. Itu gede banget. Dengan 2 minggu pertama launch mencapai rank 234 di Coin Market Cap. Jadi di Coin Market Cap itu nggak cuma ratusan token, bahkan ribuan token di seluruh dunia itu ada di sana, dan toko kripto menjadi peringkat 200 besar. And it's worth to buy, teman-teman. Apalagi tuh aku udah nge-hold, udah cukup lama banget juga. Dan mungkin nanti di next video kita coba analisa secara khusus koin toko kripto ini ya, TKO token ini. Karena kalian mungkin harus nge-hold koin TKO kalau kalian mau dapat fasilitas yang lumayan banget, khususnya kayak staking, nge-earn atau get TKO atau TKO lock. Itu semua bisa kalian dapatkan kalau kalian punya token TKO, dan itulah alasan kenapa aku beli token TKO, selain juga capital gain yang lumayan oke banget sejak aku beli di tahun 2021. Nah, kegunaan TKO ini apa? Selain yang aku mention tadi, itu jadi salah satu utilitas DeFi atau Decentralized Finance sebagai staking dan juga GameFi. Jadi menurut aku buat kamu yang emang trading secara rutin di aplikasi toko kripto, it's worth untuk beli TKO token, teman-teman. Jadi buat kamu yang mau dapat penghasilan tambahan kayak menggunakan TKO lock atau get TKO free TKO atau tax harian, itu semuanya dalam bentuk TKO. Jadi emang harus alokasikan sih biar juga dapat yang namanya double income. Karena kalau di get TKO, TKO lock itu kalian akan dapat tambahan token TKO. Jadi kalau kalian ngelock TKO-nya, kalian akan dapat tambahan TKO. Dan itu worth banget untuk aku jadi double income kayak gitu. Jadi di dalam trading itu nggak cuman penghasilan kita jadi trading aja, tapi dari sisi yang lain yang disediakan dari exchange ya. Kebetulan toko kripto lengkap banget menyediakan untuk kita, khususnya para investor pemula, teman-teman. Nah, selain itu juga kamu berkesempatan untuk dapetin income tambahan melalui undang teman atau referral kode. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk referral kode aku udah nyentuh
invitation di angka 286, plus kamu juga berkesempatan untuk bisa setting pembagian komisinya. Biasanya aku 10-10 kayak gitu. Jadi aku juga menerima hasil trading kalian 10%, atau kalian juga menerima hasil trading aku 10%, dan aku tradingnya nggak sedikit teman-teman. Jadi kalau kamu menggunakan kode aku yang ada di deskripsi di bawah, kalian nggak perlu ngapa-ngapain, akan dapat penghasilan dari hasil trading aku kayak gitu. Oke, mungkin sekian aja untuk video tentang toko kripto ini. Kalau kalian emang berminat lebih jauh mendalami toko kripto, aku udah sediakan grupnya yang ada di deskripsi di bawah. Diskusi bareng aku dan kita diskusi token-token apa yang bisa ngasilin cuan untuk kita semua. Dan terima kasih yang udah nyimak sampai habis, and see you when I see you. Dadah.